Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan, ibu-ibu sekalian serta hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini berbetulan gulem, ya agak gelap sedikit, namun tidak menjadi penghalang untuk kita menghadiri kembali pengajian bulanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'idin. Halaman 43, terjemah kitab Fathul Qarib dengan terjemah bahasa Arab Melayu. Judulnya Faslun fi nawaqidil wudu, pasal menerangkan yang membatalkan wudu. Ini mesti setiap orang tahu tentang yang batalin wudu. Jadi nggak banyak nanya ya, karena emang wudu sehari-hari kita, setiap sholat kita berwudu ya. Nah, di dalam kita berwudu dulu udah dijelaskan rukun-rukun wudu, pokok-pokok wudu ya. Dengan melaksanakan rukun wudu, maka wudu menjadi berdiri, wudu menjadi ada begitu. Tapi bisa aja ini wudu roboh, ini wudu jadi hilang bila mana ada yang batalin gitu. Nah, setiap orang mestinya tahu, nggak boleh nggak tahu. Kalau dia orang Islam, laki kayak perempuan kayak yang melaksanakan sholat, yang sebelumnya berwudu harus tahu ya, sehingga dia bisa mutusin langsung. Dia mutusin langsung apakah wudu saya yang tadi batal atau nggak batal. Kalau batal ya nggak bisa dipakai buat sholat. Kalau nggak batal ya bisa dilanjutkan untuk sholat ya. Nah, ini perlu diketahui oleh setiap orang. Tidak boleh tidak ya. Faslun fi nawaqidil wudu, pasal menerangkan yang membatalkan wudu. Al musammati aidan bi asbabil hadath, yang diberi nama pula dengan sebab-sebabnya hadath. Jadi di sini mau diterangkan dua nama ya, yang dimiliki oleh satu, yaitu yang tadi disebut yang membatalkan wudu ya. Nah, yang membatalkan wudu juga disebut dengan nama kedua hal-hal ya yang menjadi penyebab hadas begitu. Hal-hal yang menjadi penyebab hadas. Artinya orang itu berhadas bila mana telah terjadi yang membatalkan wudu. Ya, jadi orang dikatakan berhadas. Ya, kita tahu hadas kecil ini. Ya. Orang dikatakan berhadas bila mana dia telah ya, mengalami satu dari hal-hal yang batalin wudu. Misalnya yang batalin wudu keluar sesuatu dari depan dan belakang. Jadi keluar sesuatu dari depan dan belakang yang tadinya dia berwudu ya jadi batal begitu. Dan keluar sesuatu dari depan dan belakang disebutlah penyebab hadas. Orang berhadas kecil bila mana misalnya tadi keluar sesuatu dari jalan depan dan belakang. Jadi dia punya nama dua, yang membatalkan wudu dan sebab-sebab hadas, asbabil hadas, dengan sebab-sebabnya hadas. Kemudian walladzi yanqudu, dan perkara yang membatalkan, yanqudu diartiin ayyubtilu, yang membatalkan. Sama yanqudu ame yubtilu maksudnya sama, yakni yang membatalkan al-wudu'ah, wudu itu khamsatu asya. Ya, ialah ada 5 perkara. Maksudnya nih yang batalin wudu nih ada 5 ini, enggak 6, enggak 7, 5 aja udah. Ya.
Jadi kalau seandainya seseorang nanya batal apa enggak nih saya wudhu saya, nah, lihat tuh di antara yang 5. Ya, yang pertama enggak ada, yang kedua enggak, ketiga enggak, keempat enggak, kelima enggak, maka disimpulkan enggak batal, gitu. Disimpulkan enggak batal. Jadi ketika dia ingat yang 5, maka dia bisa menyimpulkan seseorang itu ketika ditanya batal apa enggak, lihat aja yang 5 ada enggak. Kalau enggak ada enggak batal, kalau ada batal. Jadi agak mudah ini. Cuman syaratnya diingat yang 5 ya. Diingat nih yang 5. Itu yang dikatakan yang membatalkan wudu ialah ada 5 perkara. Ahaduha ya. Ahaduha salah satunya makharaja ialah perkara yang keluar. Ini ma diartiin perkara apa aja yang keluar ya. Apa aja min ahadis sabilain dari salah satu 2 jalan ayil kubuli wad duburi, yakni kubul dan dubur. Itu bahasa agamanya begitu, bahasa Arabnya ya. Jadi ada 2 jalan ya. Ini bukan jalanan yang kita lalui itu, bukan ya. 2 jalan ini maksudnya yaitu kubul dan dubur ya. Ada diartiin pelepasan depan dan pelepasan belakang. Itu agak halus sedikit. Pelepasan depan, pelepasan belakang ya. Min mutawaddiin, dari orang yang berwudu ya. Kalau dia belum berwudu sih nggak ada urusan dah, emang udah batal dari tadi. Iya, keluar lagi ya emang udah batal tadi. Nggak ngaruh udah. Ini dari orang yang sebelumnya berwudu. Keluarlah salah satu dari 2 pelepasan, maka batallah wudunya begitu. Ya, batallah wudunya. Yang keluar itu min mutawaddiin, dari orang yang berwudu. Hayyin, yang hidup. Oh, yang meninggal enggak. Misalnya ada orang meninggal. Iya, dia nggak ada urusan, udah putus kerjaannya. Orang meninggal, udah mati, nggak disuruh ngapa-ngapain lagi, udah. Paling kerjaan yang hidup, mandiin, bungkus, ya, bayangin nguburin 4 biji tuh. Ada 4 biji yang wajib ketika orang mati. Yang wajib sih bukan dia udah celentang, udah selesai. Ya, yang wajib tuh yang hidup, 4 biji itu. Mulai dari mandiin, kemudian 2 bungkus. Bukan tahu dibungkus, bukan orang nih. Kain kapanin ya dibungkus. Kemudian sembayangin, baru dikuburin tuh 4 biji itu ya, buat orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dia nggak ada cerita batal wudunya. Memang kalau misalnya nih ya perempuan ya dimandiin, tahu-tahu suaminya menyentuh, yang batal yang hidup siapa? Suaminya. Dia sih nggak diwuduin lagi. Orang udah meninggal. Maka tuh yang namanya batal tuh yang hidup. Yang meninggal udah. Kemudian misalnya lagi seorang meninggal udah dimandiin, keluar najis, nggak diwuduin. Paling cuci aja lempengan najis begitu. Misalnya itu sih kerjaan tukang mandiin dah, masih kita apa? Ya. Jadi anggap udah dimandiin, udah rapi, lagi mau dibungkus ada keluar lagi, cuci aja, udah nggak pakai diwuduin lagi, nggak pakai dimandiin lagi, karena dia udah meninggal, udah selesai, tadi udah ya. Jadi katanya nih yang batal, yang berwudu, yang hayyin, hay itu yang hidup, yang hidup ya. Kalau yang batal yang meninggal udah nggak ada urusan. Kemudian wadihin, yang jelas. Loh, jadi orang hidup jelas. Emang ada orang hidup nggak jelas? Ada tuh. Apa yang nggak jelas? Punya 2 alat kelamin. Punya 2 alat. Gitu. Bener-beneran emang punya 2. Bukan bohongan. Banyak kan bohongan tuh, wadam itu. Wadam apa namanya tahu? Itu kan bohongan itu kan. Itu sih nggak ada urusan dia. Itu banci bohongan. Ini kita ngomong banci beneran. Banci beneran yaitu punya 2 alat. Ya.
dua-duanya berfungsi. Ini yang repot. Ini yang repot. Mau kata laki perempuan, mau kata perempuan laki, beda begitu. Itu yang repot. Maka kalau keluar dari salah satu belum batal, kudunya keluar dua-duanya. Ini jarang terjadi sih, jarang ya. Artinya orang benar-benar punya dua alat kelamin, dua-duanya bekerja, dua-duanya berfungsi. Ya, kalau salah satu cuman sekedar nempel doang, itu sih nggak dianggap dia. Maka tetap nanti yang berlaku yang berfungsi itu. Ya. Jarang terjadi ini. Jadi ini yang batal ini orang yang berwudu, kemudian orangnya hidup nih yang keluar sesuatu ya, keluar sesuatu dari dua jalan. Orangnya habis berwudu orangnya masih hidup, dan setelah itu orangnya jelas, artinya status orangnya, jenis kelaminnya jelas, laki atau perempuan. Jangan nggak jelas begitu, susah udah antar. Kemudian mu'tadan kanal khariju kabaulin wa ghaitin au nadiron kadamin wa hasa. Artinya di sini dibilang yang biasa adanya, mu'tadan. Mu'tad itu yang adat, yang biasa. Yang biasa keluar dari jalan depan, jalan belakang, maaf ya, buang air kecil, buang air besar, itu biasa. Kalau nggak biasa malah repot, ada orang nggak kencing 10 hari. Tewas sudah. Jadi itu memang biasa kencing, biasa kata orang sirkulasi biasa, minum kencing minum begitu, makan buang air besar itu biasa begitu. Ya itu yang biasa itu yang keluar. Jadi yang keluar yang mau biasa kayak. Nah ada nih yang jarang-jarang terjadi, ya mungkin cacing kremi kali keluar ya. Ini gara-gara banyak makan kelapa kali ya. Cacing kremi keluar aja begitu batal. Iya, walaupun mungkin nggak kotor, begitu. Atau cacing yang gede kali, bukan kremi lagi. Zaman dulu orang banyak cacingan. Ada yang bilang sih katanya karena minum airnya nggak dimasak. Main tenggak aja dari gayung diceburin tadi di apa namanya tuh yang gede, tempayan. Airnya boleh nimba, ceburin begitu. Ya, mungkin juga wallahu alam. Kalau sekarang kan jarang. Karena kebanyakan air ya steril semua itu. Aqua dan lain sebagainya. Masak ya. Kalau air mentah emang bahaya. Kecuali dia pakai alat spesial itu yang seperti piurit itu kan air mentah diceburin, ntar ya diminum udah, nggak pakai dimasak. Nah, itu diolah itu di dalam mesin namanya piurit itu. Baik, jadi dikatakan yang biasa adanya, artinya yang keluar itu yang biasa seperti kencing dan sebagainya. Yang jarang-jarang anggaplah seperti tadi ya cacing. Jarang dia, masih orang tiap hari cacingan. Jarang ya. Baik. Jadi dikatakan di sini mu'tadan kanal khariju. Yang biasa adanya yang keluar itu. Apa yang biasa? Kabaulin, seperti air kencing. Wa ghaitin, dan tai katanya, buang air besar dah. Au nadiron, ataupun yang langka, yang keluarnya jarang-jarang. Ada yang keluarnya jarang-jarang ya tadi itu dah cacing. Ya. Dikatakan adapun yang jarang, yang langka seperti darah, kadamin. Darah ya. Ya termasuk ya haid itu ya hadas besar. Ya. Atau mungkin pendarahan. Maka ada orang yang pendarahan yang repot itu, jadi keluar darah terus, ya namanya mungkin mustahadah begitu. Ya udah, tetap dia berwudu, pakai celana, pakai softtek begitu. Bayang dah, dia ngucur biarin aja, nggak batal, itu darurat udah, ya nggak batal itu. Artinya nggak batal wudunya kan keluar sesuatu.
Loh, sesuatunya ini istilahnya jarang-jarang dan kebetulan ini penyakit. Ini penyakit. Ya. Mungkin yang nggak penyakit mungkin terjadi ya seperti men. Kalau men kan bukan penyakit, biasa itu. Kadamin, ya, seperti darah. Wahason dan batu kerikil. Ya, batu kerikil. Apa itu? Ginjal dibilang. Batu kerikil, batu ginjal. Ya. Jadi batu keluar, misalnya dia susah kencing, minum obat pada keluar. Keluarnya nggak bersama kencing, keluar batu aja misalnya. Kalau bersama kencing emang kencing yang keluar, itu udah batal. Ini batu doang keluar, batu doang keluar, batal wudunya. Ya. Batu doang keluar, baik dari jalan depan atau jalan belakang. Najisan kahadhil amsilati au tahiron kadudin. Yang najis atau itu yang keluar baik dia najis seperti ya contoh ini yang najis tadi, kencing najis, kotoran belakang najis, darah najis, begitu. Itu yang keluar yang najis. Au tahiron atau yang suci. Mana contohnya? Kadudin seperti ulat atau cacing. Cacing ya suci karena hewan. Hewan dia suci, bukan berarti mau dimakan, bukan. Cuman suci dia, bukan najis. Ya, bukan najis dia. Dia hewan hidup, ya. Illal maniyya, kecuali air mani. Al kharijah bihtilamin min mutawaddiin. Nah ini ada air mani keluar dari jalan depan. Enggak batal wudunya. Lucu ini. Bagaimana gambarannya? Nih, al kharijah yang keluar bihtilamin dengan sebab mimpi jima. Ya, min mutawaddiin dari orang yang berwudu. Mumakkinin mak'adahu yang menetapkan tempat duduknya. Ini kurang pas dingartiin. Mak'ad, memang ada mak'ad tempat duduk, tapi mak'ad artinya dua pantat. Pantat itu dua belahan. Ya. Jadi pantatnya ditetepin begitu, netep. Duduk sila misalnya. Duduk sila. Ada orang berwudu. Ya, habis berwudu duduk tuh dah. Ya, walaupun senderan misalnya, tapi nggak melonjor. Kalau melonjor itu nggak netep namanya. Dia bersila begitu, duduknya sila. Ya. Kemudian ketika duduk sila, dia kan lagi berwudu, wudunya nggak batal. Maka tuh misalnya di zaman Nabi ada, Nabi terlambat datang. Jadi sahabat nungguin Nabi untuk jadi imam. Hampir malam banget, di masjid nungguin, pada ngorok begitu. Kemudian dia tidur, perhatikan kalau ngorok tidur ya. Dia tidur, tidurnya duduk. Setelah Nabi datang, qomat langsung aja sembahyang. Nabi nggak suruh wudu, kagak. Oh berarti orang yang berwudu nggak batal wudunya kalau tidur dalam keadaan duduk begitu. Ya, dalam keadaan bahasa pastinya pantatnya rapat dua-duanya, nempel pantatnya ya, nempel begitu. Jadi aman lah istilahnya, keluar angin walaupun dia lagi nggak sadar, tetap aja aman ya. Nah, itu gambaran orang berwudu, wudunya nggak batal sambil tiduran walaupun ngorok begitu ya. Tapi posisi tidurnya dalam keadaan dia mimpi berhubungan, keluar nggak batal, tapi wajib mandi, dia juga main air juga udah. Secara hukum wudunya nggak batal tuh. Ini kan repot omongannya repot ya. Jadi air mani beda dengan air kencing misalnya. Air kencing kalau keluar batal wudunya loh, batal wudunya. Ya, air mani nggak batal wudunya. Kalau keluarnya syaratnya tadi, keluarnya dalam keadaan contohnya dia lagi wudu. Sebelumnya wudu, kemudian dia tidur di mimpi nih, dan tidurnya duduk, keluarnya nggak batal tuh air mani ya di mimpi jima. Cuman tetap aja diwajib mandi. Ntar ketika mandi ya mau nggak mau dah
wudhu lagi. Iya, emang begitu. Maka ini jarang. Ini contoh cerita jarang ini. Ya, asal tahu aja ini. Itu. Jadi dikatakan ini kecuali tadi kan ilal mani al kharija itu. Kecuali air mani yang keluar bihtilamin dengan sebab mimpi jima min mutawaddiin dari orang yang berwudu mumakinin mak'adahu. Di sini dibilang yang menetapkan tempat duduknya, maksudnya yang menetapkan kedua pantatnya. Kalimat mak'ad di sini bukan bangku, bukan tempat duduk, tapi kedua pantatnya. Pantat itu ada dua belahan, gitu ya. Minal ardi dari tanah, artinya pantatnya nempel di tanah atau di lantai atau di mana kedah, yang penting dia duduk begitu tidurnya. Kemudian palayan kudu katanya, maka tidak batal wudu. Wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min parjaihi jami'an. Ini yang tadi sebetulnya nih cerita si muskil. Siapa nih si muskil? Banci yang enggak jelas. Mau dikatakan laki perempuan, mau katakan perempuan laki. Enggak jelas ini. Ya. Nah, dikatakan wal muskilu, dan orang yang banci. Dikatakan banci muskil. Muskil ini muskilah, bikin urusan. Jadi banci bikin urusan. Loh, kenapa bikin urusan? Bikin urusan orang alim. Apa urusannya? Orang alim jadi bingung mau bilang laki, perempuan, mau bilang perempuan, itu muskil, itu bikin problem dia. Bikin urusan. Itu arti muskil itu, banci yang muskil namanya. Maka dikatakan wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu, dan orang yang banci muskil sesungguhnya batal wudunya bil kharij, dengan ada yang keluar min parjaihi jami'an, dari dua parejnya semuanya. Parej itu ya dua-duanya itu dah parjaihi, ada kemaluan depan perempuan, ada kemaluan depan laki. Kalau dulunya keluar batal, kalau atau aja nggak batal. Boleh jadi yang tadi keluar bukan kemaluan, ya lobang aja kali kan begitu. Pokoknya bikin urusan aja, bikin pusing orang, namanya muskil itu, bikin urusan orang dia. Ya. Yang penting secara hukum fikih banci dikatakan batal keluar sesuatu bila mana keluarnya dari dua alatnya bareng, bareng, begitu. Jadi kesimpulannya tuh satu, yang batalin wudu tadi tuh keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Mau keluar yang biasa, mau yang jarang-jarang. Mau yang najis yang keluar atau yang enggak najis seperti tadi itu apa tuh yang enggak najis? Cacing. Dia enggak najis, dia hewan soalnya. Ya, baik yang najis atau batu aja biasa. Atau biji apaan coba? Kegedean biji rambutan, serem. Biji cabai keluar, atau misalnya biji cabai keluar satu, itu yang jarang terjadi. Batal. Cuman biji cabainya suci. Paling dia karena keluar di tempat yang najis, paling kena najis. Kena najis. Kalau ibu cuci bikin sambal lagi, misalnya itu artinya ada sesuatu yang keluar tapi dia suci. Pengertian suci bukan suci semuanya, dia cuman kena najis, maka ada istilah bernajis. Kalau kencing dia bukan kena najis, emang dia najis. Emang bisa kencing dicuci? Ya kagak, kencing ya udah dibuang. Anggap kencing digodok, diuapkan begitu. Uapnya najis. Emang asalnya najis, lu mau apain juga. Iya. Nah kalau biji cabai dia nggak berubah itu. Paling najisnya luarnya doang. Dicuci, suci lagi. Boleh kumpulin bikin sambal lagi. Cabai lagi mahal. Maka zaman dulu kita masih kecil,
Ya orang istilahnya ngedukin comberan. Oh paham penggani ngedukin comberan? Ntar abis ngedukin comberan tumbuh tuh dah tomat, pohon cabai banyak banget. Iya, subur-subur banget tuh. Ya, berarti biji cabai masih utuh. Kalau udah hancur ya nggak bakalan tumbuh. Itu zaman dulu tuh, karena zaman dulu banyak comberan. Comberan adalah saudaranya empang. Oh, ada apa abang itu nggak tahu itu. Yang penting saudaranya zaman dulu. Ya, tempat orang buang air besar, ada ikan lelenya, zaman dulu mang kebun lebar, begitu. Ya, nah kadang-kadang ngedukin, udah penuh nih ngedukin, ya, tangkepin ikannya dah. Itu di pinggirannya tuh, ya lumpur-lumpur pada tumbuh pohon cabai, pada tumbuh pohon tom, karena bijinya nggak habis dihancurin dalam perut. Ulet dia, nggak bisa dihancurin ulet. Ya. Nah itu bijinya kena najis doang, bukan najis dia, kena kalau dicuci ya bersih, kayak baju kena najis, ya, dicuci ya bersih. Tapi kalau kencing sama kotoran bukan kena najis, emang dia najis, nggak bisa diapa-apain, dibuang udah, kotoran bakal apaan, ya. Baik begitu, selesai itu dah satu. Ingetin tuh satu yang batalin wudhu yang keluar dari depan belakang. Mau biasa kayak mau nggak biasa kayak mau jarang kayak mau sering kayak mau najis kayak mau nggak najis kayak begitu. Yang penting yang keluar itu. Kecuali satu, air mani tadi. Air mani keluar dari jalan depan nggak batal. Loh bagaimana gambarannya? Yang keluar mani itu orangnya berwudhu. Kemudian habis berwudhu dia kan suci. Dia tidur sambil duduk. Di mimpi. Kan mimpi kan lagi tidur kudunya. Iya, mimpi lagi tidur kudunya. Ya, masih mimpi melek itu sih bukan mimpi. Apa namanya? Mimpi tidur. Ya, mimpi tidur. Ya. Jadi mimpi itu dia kemudian duduk, ya. Maka nggak batal wudhunya walaupun dikeluar air mani. Tapi tetap aja wajib mandi. Dia juga akhirnya. Cuman hanya semacam hukum aja. Penjelasan hukum ya begitu. Akibat hukumnya begitu. Selesai tentang yang batalin wudhu. Kemudian yang kedua yaitu wasani, apa itu? Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang tadi tuh, yang contoh orang habis berwudhu duduk itu tidur. Nih, wasani an-naumu. Dan yang kedua yang membatalkan wudhu ialah tidur. Jadi tidur itulah yang batalin wudhu. Tidur itulah yang batalin wudhu. Nah kalau merem-merem melek belum tidur kali itu. Belum batal. Iya. Dia habis sembahyang maghrib di senderan begitu, merem-merem melek begitu. Suara-suara didengar. Cuman dia begitulah ngambang. Nah ntar mau sembahyang lagi isya, udah beduk isya tuh. Apakah bisa dipakai tuh wudhu yang tadi? Nampaknya bisa. Karena tadi bukan tidur. Tapi kalau dibilang gue tadi merem-merem melek begitu ya. Cuman gue ketemu si anu, ketemu si itu. Ya itu sih mimpi tidur loh. Tidur dia mimpi ketemu. Orang kalau lagi tidur ketemu si anu, ketemu si itu kan bukan beneran. Berarti mimpi. Ya kalau beneran melek dia ketemu begitu. Ini lagi senderan begitu, merem-merem. Dia ketemu si Pulan, si anu. Saya tadi mimpi ketemu. Ini sih bukan istilahnya apa itu sekedar ngelayap, bukan. Tapi emang tidur. Pokoknya kalau ada mimpi pasti tidur. Mau bilang apa kayak batal aja udah. Jadi yang batalin wudhu tidur. Cuman tidurnya nggak duduk kayak tadi yang diceritain tuh. Kalau tidurnya duduk, walaupun dia ngorok, nggak ngapain-ngapain. Yang penting kedua pantatnya rapat. Ya, kalau melonjor, kalau tengurob, kalau miring, udah nggak kena, udah wudhu. Ya, anggap dia habis bayang maghrib, ya tiduran begitu di tempat sajadah, ya tidurnya miring, apa celentang, ya udah. Ntar mau sembahyang lagi, wudhu batal. Yang tadi gara-gara tidur, ya. Jadi kecuali tidur yang pantatnya dirapetin dengan posisi duduk. Nih, wasani an-naumu. Dan yang kedua membatalkan wudhu ialah tidur
ala ghairi hayatil mutamakin, dengan tidak menurut keadaan orang yang menetapkan bokongnya. Benar juga nih, bokongnya, pantatnya maksudnya. Nggak netep pantatnya. Ya, itu yang nggak netep ya seperti ya tadi dah, celentang, miring, tengurap, itu nggak netep itu. Nggak netep. Yang netep ya duduk itu. Ya. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada tadi dibilang menetap bokongnya ke bumi begitu ya, menetap bokongnya ke bumi, bokong pantat. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian kitab-kitab matan ziyadatun minal ardi, ada lebih lafaz dari tanah. Maksudnya apa? Ada tuh kitab menerangkan duduk ya, netep kedua pantatnya di atas tanah begitu. Pakai tadi tuh, pakai kalimat minal ard, di atas tanah. Tapi nggak mesti tanah, ini lantai bukan tanah ini. Ya, itu contoh aja. Ya, kalau contoh aja itu. Kemudian dikatakan ziyadatun minal ardi bimak adihi, ada lebih lafaz, lebih kalimat, yaitu minal ardi bimak adihi, dengan bokongnya. Wal ardu laisat biqaidin, dan lafaz ard artinya tanah itu bukan qaid. Bukan qaid, apa qaid itu iketan. Bukan iketan, bukan syarat begitu. Jadi dibilang tadi kan wudhu nggak batal kalau tidur duduk di atas tanah. Kalimat di atas tanah bukan syarat. Ya, tidur di atas apa juga. Ya, kalau pantatnya netep, maka enggak batal. Jadi, enggak mesti di atas tanah. Kayak di sini sekarang di atas lantai, di atas keramik begitu. Di atas bangku, ya, di atas meja misalnya, ditidur duduk di atas meja, atas bangku begitu, rapat, ya, maka itu enggak batal. Ya. Enggak mesti di atas tanah. Itu yang disebut kalimat tanah bukan qaid. Qaid itu iketan. Iketan itu maksudnya syarat. Jadi enggak syarat mesti tanah duduknya di atas tanah, boleh duduk di apa aja, tiduran begitu. Wa kharaja bitamakkuni ma launama qa'idan ghairu mutamakkinin, dan keluar dengan tamakun itu, tamakun tadi yang netep kedua pantatnya, dan keluarlah dari dikatakan netep kedua pantatnya malau nama, jikalau tidur seseorang qaidan sambil duduk ghairu mutamakkinin, yang tidak menetapkan bokongnya, enggak netepin ya, tidur melonjor misalnya, maka di senderan melonjor, maka itu ya ditidur batal. Kalau dia tadi duduk sile, senderan, nggak ngapa-ngapa senderan. Ya, cuman repotnya tuh ketika dia senderan, dijatuh. Ini yang repot. Apakah batal apa enggak? Itu bahasannya panjang itu. Ya. Kalau sebelum jatuh dia sadar, dia udah melek baru jatuh, ya nggak batal. Karena kalau keluar dia merasa. Agak sulit dipaham itu. Ya, agak sulit dipaham. Jadi orang misalnya duduk senderan begitu, tidur, jatuh, batal apa enggak begitu. Lihat dulu. Kalau sebelum jatuh dia melek, dia sadar, maka enggak batal. Kok enggak batal? Soalnya kalau keluar keburu ketahuan, kan dia sadar masalahnya. Nah, kalau dia sadar setelah jatuh, batal. Pusing itu dah. Ya, kalau setelah jatuh baru sadar, berarti dia ada tidur begitu tuh miring. Ini belum sadar nih begini nih. Belum sadar. Berarti kan ditidur nih, lagi belum sadar. Tidurnya kan pantatnya kan terbuka udah, baru begini. Repot ya. Tapi jarang terjadi dah. Pokoknya orang mau gak pusing, batal aja dah begitu dah. Iya. Itu hukum begitu memang agak dalam dia. Jadi katanya ini yang istilahnya duduk tapi batal, ini nih.
Wa kharaja bitamakuni, dan keluar dengan tamakun itu jikalau tidur seseorang malau nama qaidan sambil duduk ghairu mutamakinin yang tidak menetapkan bokongnya, au nama qaiman atau ia tidur sambil berdiri. Hebat juga. Tidur berdiri sandaran begitu. Iya, dimimpi lagi berdiri begitu. Iya, ya batal walaupun tadi dia dalam keadaan wudu batal karena tidurnya berdiri, berarti pantatnya enggak netep. Pantatnya enggak netep. Ya. Nah, berdiri bagaimana mau netep? Begitu. Au nama qaiman, atau ia tidur sambil berdiri. Au ala qafahu, atau tidur ya ke atas bagian belakang kepalanya. Maksudnya apa ini? Celentang. Ya, tidur dengan nindiin kepala ini, belakang kepala. Tidurnya celentang. Cuma di ngartiinnya begitu, repot banget nih ngartiinnya nih. Atau tidur ke atas bagian belakang kepalanya. Alah, siapa yang paham ngomong begini? Emang kopa ini belakang kepala. Jadi tidur di atas belakang kepala, artinya Nah, ini kan kita tindiin ini. Ya batal itu. Contoh itu, jadi ada tidur duduk tapi nggak netep pantatnya. Ada tidur berdiri juga begitu, nggak netep pantatnya, batal. Ada tidur celentang ini. Jadi au ala qafahu, atau tidur celentang, begitu dah. Cuman diartiin di sini atau tidur ke atas bagian belakang kepalanya. Walau mutamakinan, walaupun menetapkan bokongnya ke bumi, tetap aja nggak bisa. Dicelentang, ini kan pantatnya kan agak rapet, iya begitu, nggak bisa juga, udah nggak dianggap itu. Tidur celentang, nah, di pantatnya tuh dirapetin begitu, nggak juga, nggak bisa. Kemudian selesai itu udah 2, kan tadi ada berapa jumlah semuanya? Yang batalin wudu ada berapa tadi? 5, yang udah 2. Ya, yang pertama keluar sesuatu dari depan belakang. Yang kedua barusan tuh tidur, batal itu. Batal. Terusin. Nih yang ketiga nih wasalith. Yang ketiga, dan yang ketiganya wasalithu zawalul akli, dan yang ketiganya ialah hilang akal. Ya hilang akal ya gila dah. Batal itu. Kalau emang sebelumnya dia berwudu. Ai al-ghalabatu alaihi, yakni menghilangkan kepada akalnya. Bisakrin au maradin, dengan sebab mabok atau sakit. Ya, gara-gara mabok akalnya hilang. Atau sakit akalnya hilang. Au jununin, atau gila begitu. Au igmain, atau pingsan. Ya, nggak sadar. Orang mau misalnya dia wudu dulu sebelum dioperasi. Habis dioperasi udah nggak sadar kan? Ya batal wudunya. Orang dioperasi, sebelum dioperasi dibius. Kan nggak tahu apa kan? Ya kayak tidur itu dah. Kalau sebelumnya dia berwudu ya nggak bisa dipakai wudunya. Karena batal. Ya, au igmain, atau pingsan. Au ghairi dzalik, atau selain demikian. Contohnya kasihri, seperti sihir, kena sihir dia. Ya, kena sihir, ngamuk-ngamuk dah begitu. Ya, nggak sadar udah. Pokoknya akalnya nggak berfungsi. Jadi lagunya edan udah pokoknya. Nggak kayak manusia yang waras begitu. Jadi orak waras itu. Orak waras. Jadi seperti sihir, kena sihir, au nahwihi, atau sebagainya begitu. Nah ini yang keempat belakangan, sama yang kelima belakangan, baru 3 itu, baru 3 ya. Jadi yang batalin wudu keluar sesuatu. Yang kedua dari jalan depan jalan belakang. Yang kedua yaitu tidur tidak menetapkan pantatnya begitu. Ya. Nah yang ketiga barusan hilang akal udah. Jadi kalau ditanya saya batal apa enggak begitu. Tadi saya tidur gini ya udah batal. Tidurnya begitu. Ya. Jadi dilihat itu
Yang tadi udah dibahas tuh baru 3, tinggal 2 lagi. Itu insya Allah yang akan datang. Inilah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.